Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisa, Standbook B1 B1181146. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biaya modal atau cash of capital sebagai tugas final dari mata kuliah manajemen keuangan yang telah diberikan kepada saya. Adapun materinya, yang pertama yaitu pengertian biaya modal. Jadi, biaya modal adalah biaya yang dimaksudkan untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber. Seperti diketahui bahwa modal yang digunakan perusahaan berasal dari modal asing, bentuknya itu bisa berupa hutang atau debit, dan modal sendiri atau equity, bentuknya berupa saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Untuk memperoleh modal, tentu memerlukan biaya yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya modal dari masing-masing komponen, dan keseluruhan biaya modal tersebut akan membentuk biaya penggunaan modal secara keseluruhan. Biaya modal sangat penting untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi pada capital budgeting. Yang kedua, biaya hutang jangka panjang atau cost of debt. Rumusnya yaitu KD sama dengan I ditambah N kurang NB per N diperkembali dengan NB tambah N per 2, di mana KD merupakan biaya hutang jangka panjang sebelum pajak. KI sama dengan KI adalah KD 1 dikurang T, biaya hutang jangka panjang sesudah pajak, dan I besarnya bunga obligasi yang dibayar, N nilai hutang jangka panjang atau obligasi yang diterima pada akhir umurnya. NB merupakan penerimaan bersih obligasi dari perusahaan penjualan. N merupakan usia obligasi, dan T merupakan tingkat pajak. Perhitungan cost of debt harus ada penyesuaian dengan pajak. Contoh soalnya yaitu PTX menjual obligasi dengan nilai Rp1.000 per lembar. Bunga per tahun adalah 6% dengan jangka waktu 20 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar 960 per lembar. Tingkat pajaknya yaitu 50%. Pertanyaannya, berapa cost of debt? Jawabannya yaitu rumus yang tadi dimasukkan ke dalam contoh soal ini. Pengerjaannya yaitu 60 ditambah 1000 dikurang 960 per 20, kemudian dibagi dengan 960 ditambah 1000 per 2. Hasilnya yaitu sama dengan 60 ditambah 2 per 980 sama dengan 62 per 980 sama dengan 6,33%. Jadi cost of debt-nya itu sama dengan 6,33% dikali 1 dikurang 0,50 sama dengan 3,16%. Yang ketiga yaitu biaya saham preferen atau cost of preference stock. Saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban yang tetap untuk mengadakan pembayaran secara periodik, dan dalam likuidasi, perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Tidak seperti hutang, karena kegagalan dalam membayar dividen saham preferen tidak mengakibatkan pembubaran. Rumus dari saham preferen atau cost of preference stock yaitu rumus KP sama dengan DP per NP, di mana KP sama dengan cost of preference stock, DP merupakan dividen yang dibayar, NP merupakan net proceed atau penerimaan bersih atas penjualan saham preferen. Di dalam biaya saham preferen tidak ada penyesuaian pajak pada KP. Contoh soalnya yaitu PTX menjual saham preferen dengan dividen sebesar 5%. Diharapkan terjual dengan harga Rp95 per lembar atau per share. Biaya-biaya yang dibayar atas penjualan tersebut diperkirakan sebesar Rp3 per lembar. Berapa cost of preference stock? Jadi jawabannya yaitu rumus yang tadi dibawa ke soal ini. KP sama dengan 5% dikali Rp95 dibagi dengan Rp95 dikurang dengan Rp3 sama dengan 4,75
dibagi 92. Hasilnya yaitu 0,0516 yang sama dengan 5,16%. Adapun soal latihan, yang pertama itu sebuah perusahaan memiliki biaya utang sebelum pajak sebesar 10% dan tingkat pajak yang berlaku pada saat itu adalah 15%. Hitunglah biaya hutang setelah pajak. Nah, jawabannya KD atau biaya sebelum pajaknya itu sebesar 10% dan pajak yang berlakunya itu atau pajak sama dengan 15%. Biaya hutang setelah pajaknya sama dengan biaya hutang sebelum pajak dikali 1 dikurangi dengan pajak sama dengan 10% dikali 1 dikurang 15% sama dengan 8,5%. Soal latihan yang kedua yang yaitu perusahaan menerbitkan saham preferen 100 lembar yang harganya itu 100.000 dengan bunga tetap 8% per tahun. Penjualan saham preferen ini sama dengan 9 juta rupiah. 9 juta ribu rupiah, yaitu 90.000 per lembar. Pertanyaannya, hitunglah biaya modal saham preferen. Jawabannya, cost of preference stock menggunakan rumus yang tadi sama dengan 8 dikali 10 juta ribu rupiah dibagi dengan 9 juta ribu rupiah dikali dengan 100%. Jawabannya yaitu mendapatkan hasil akhir 8,89%. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.